Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Sakinah Arfilianti, NPM C0C01937. Di sini saya akan membahas mengenai kombinasi bisnis dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Nah, yang pertama itu ada motivasi kombinasi bisnis. Biasanya, ketika suatu entitas memutuskan untuk melakukan kombinasi bisnis, maka akan didasari oleh motivasi. Nah, motivasi ini biasanya terbagi menjadi motivasi umum dan motivasi spesifik. Adapun kalau motivasi umum, itu biasanya suatu entitas menginginkan perusahaannya menjadi lebih besar dan lebih kuat keberadaannya. Sedangkan kalau motivasi spesifik, itu biasanya perusahaan menghindari adanya pengambil alihan oleh entitas lain atau juga bisa ingin mensinergikan sumber daya alam yang dimiliki entitas tersebut atau juga bisa menginginkan pasar produksi yang dimilikinya menjadi lebih berkembang. Selanjutnya, pengembangan bisnis. Nah, apa sih sebenarnya kombinasi bisnis ini sendiri? Kombinasi bisnis ini merupakan penggabungan bisnis dalam melakukan pengembangan usaha sehingga menjadi lebih besar. Jadi misalnya ketika suatu entitas menginginkan atau ingin membentuk entitas baru atau anak perusahaan, mereka dapat melakukannya secara internal atau secara eksternal. Contohnya itu PT Mandiri. Nah, PT Mandiri ini merupakan hasil konsolidasian atau hasil gabungan dari beberapa bank, yakni Bukopin, Bank Budidaya, Bank Ekspor Impor, dan juga Bapindo. Kemudian ada juga Bank Syariah Indonesia yang baru-baru ini dibentuk, yang merupakan hasil gabungan dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Nah, tujuannya dilakukan penggabungan ini agar mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. Nah, selanjutnya jenis kombinasi bisnis. Jika dilihat dari segi strategi bisnis, maka akan terbagi menjadi 3, yakni integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan juga konglomerasi. Di sini saya akan langsung mengilustrasikannya agar mempermudah pemahaman teman-teman. Misalnya, suatu entitas produsen baju. Nah, jika dalam integrasi vertikal, maka entitas tadi akan mengakuisisi entitas lain yang merupakan bahan baku dari baju tersebut, yakni kain misalnya. Jadi, entitas baju tersebut akan mengakuisisi entitas produsen kain. Sedangkan kalau dalam integrasi horizontal, maka entitas produsen baju tadi akan mengakuisisi entitas yang bidangnya sejajar atau sama dengan entitas tersebut, yakni misalnya mengakuisisi entitas atau perusahaan celana. Kemudian kalau konglomerasi, kalau konglomerasi ini entitas baju tadi tidak akan mengakuisisi yang bidangnya sama, karena mereka akan mengakuisisi yang bidangnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang mereka. Yakni misalnya entitas produsen baju tersebut akan mengakuisisi bank atau mengakuisisi perusahaan ATK atau juga perusahaan asuransi dan lainnya. Kemudian jenis kombinasi bisnis jika dilihat dari segi bentuk entitas juga terbagi menjadi 3, yakni merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nah, di sini saya juga akan mengilustrasikannya agar mempermudah pemahaman teman-teman. Misalnya kalau merger itu PTA mengakuisisi aset dan liabilitas dari PTB. Kemudian PTB ini bubar dan bergabung menjadi PTA. Maka posisinya ini merupakan hasil dari merger. Sedangkan kalau konsolidasi ini misalnya PTA dan PTB aset dan liabilitasnya itu bergabung, kemudian melebur menjadi PTC. Maka proses ini dinamakan dengan konsolidasi. Sedangkan
Kalau akuisisi itu PTA mengakuisisi saham PTB lebih dari 50%. Maka ini yang dinamakan akuisisi saham. Perlu teman-teman ketahui bahwa merger dan konsolidasi ini yang diakuisisi merupakan aset dan liabilitas. Sedangkan kalau stock acquisition ini yang diakuisisi merupakan saham perusahaan. Nah, kemudian bagaimana sih pencatatan dan pelaporannya? Nah, untuk PTA dan PTB ini tetap melakukan pencatatan transaksi. Akan tetapi untuk PTB yang posisinya sudah menjadi anak perusahaan, maka mereka hanya sebagai entitas pencatatan, tidak sebagai entitas pelaporan. Nah, hal ini kemudian akan dikonsolidasi oleh PTA yang kemudian akan dilaporkan menjadi laporan keuangan konsolidasian. Kemudian ada metode akuntansinya yang terbagi menjadi dua, yakni metode pooling of interest dan metode purchase. Nah, untuk metode pooling of interest sendiri ini sekarang sudah tidak digunakan lagi dalam entitas kombinasi bisnis, kecuali dalam PSAK 38 untuk kombinasi bisnis entitas pengendali. Jadi, kecuali entitas pengendali, maka sisanya akan menggunakan metode purchase atau metode akuisisi. Nah, dalam PSAK 22 revisi 2014 tentang kombinasi bisnis, dijelaskan bahwa penggabungan usaha hanya bisa menggunakan metode akuisisi. Nah, untuk metode pooling of interest tidak akan lagi digunakan dalam kombinasi bisnis. Nah, dalam metode akuisisi, dasar pencatatannya ini menggunakan nilai wajar dari tanggal terjadinya akuisisi. Selanjutnya, kombinasi bisnis dan pengendalian. Apa sih sebenarnya pengendalian dan hak pengendalian ini? Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa kombinasi bisnis ini kan merupakan peristiwa di mana entitas memiliki pengendalian atas entitas lainnya. Nah, suatu entitas itu akan memiliki haknya atau hak pengendalian ketika mereka memiliki lebih dari 50% saham atas entitas lain. Nah, kemudian menurut PSAK 65 mengenai investor dan investi. Nah, investor ini merupakan orang atau perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya ke perusahaan lain. Sedangkan investasi merupakan tempat bagi investor untuk menginvestasikan dananya. Jadi, investor memiliki hak pengendalian atas investi itu ketika yang pertama ketika mereka memiliki kekuasaan atas investi tersebut, yakni tadi dengan memiliki saham lebih dari 50%. Kemudian, ketika investor ini memiliki hak dan memiliki pengaruh atas imbal hasil variabel. Nah, imbal hasil yang akan didapat oleh investor ini merupakan dividen. Kemudian ada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Kepentingan pengendali ini merupakan atau juga bisa disebut dengan induk perusahaan. Kemudian kepentingan non-pengendali itu merupakan pemegang saham di luar dari induk perusahaan, di mana misalnya seorang investor yang memiliki saham sebesar 5% atau 10% atau juga bisa 20%. Nah, ibaratnya mereka tidak terlalu memiliki pengaruh atas entitas tersebut. Kapan sih perusahaan memiliki hak pengendalian atas perusahaan lain? Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa proses pengakuisisian ini bisa terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu akuisisi bertahap dan juga ada akuisisi sekaligus. Nah, untuk akuisisi bertahap ini, misalnya PTA sudah memiliki 20% saham di PTB. Kemudian harinya atau kemudian bulannya PTA ini membeli lagi saham sebesar 40% di PTB. Nah, PTA akan memperoleh hak pengendaliannya ini ketika ia melakukan transaksi yang 40% saham tersebut.
Karena kalau di total PTA sudah memiliki 60% saham atas PTB tersebut. Kemudian akuisisi sekaligus. Nah, misalnya PTA membeli 80% saham di PTB dalam satu kali transaksi sekaligus dan posisinya ini PTA belum memiliki saham apapun pada PTB tersebut. Kemudian akuntansi kombinasi bisnis. Nah, untuk pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas, pihak pengakuisisi akan mengakui secara terpisah beberapa aspek berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, kemudian liabilitas yang diambil alih, dan juga kepentingan dan pengendali dari pihak yang diakuisisi. Nah, kemudian ada biaya transaksi. Biaya transaksi ini merupakan seluruh biaya yang kita keluarkan atau yang calon investor keluarkan untuk memperoleh investasi dari entitas lain. Nah, biaya transaksi ini bisa diakui sebagai beban periode berjalan atau juga bisa dikapitalisasi. Maksudnya dikapitalisasi ini yakni biaya yang kita keluarkan nanti akan menambah perolehan dari aset yang akan kita dapatkan. Kemudian imbalan yang dialihkan. Nah, imbalan yang dialihkan ini merupakan kas atau non-kas yang dikorbankan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan pengakuisisi ketika mengakuisisi. Kemudian goodwill. Nah, goodwill ini merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh pengakuisisi dalam melakukan kombinasi bisnis. Goodwill ini merupakan aset yang diklasifikasikan menjadi aset tak berwujud. Goodwill akan terjadi jika harga perolehan dari entitas yang diakuisisi lebih tinggi atau lebih besar dari nilai wajar entitas yang diakuisisi. Contohnya itu misalnya PTB yang bernilai wajar entitas itu 300 juta rupiah. Kemudian PTA yang ingin mengakuisisi PTB ini memberikan dana sebesar 350 juta. Nah, bisa kita lihat di sini PTA melebihkan dana sebesar 50 juta rupiah. Nah, 50 juta inilah yang akan kita sebut sebagai goodwill. Kemudian ada juga ketika PTA membayarkan hanya 270 juta, di mana selisihnya yaitu 30 juta atau pembelian yang dilakukan PTA ini lebih murah dari nilai wajar entitas. Nah, hal ini akan disebut sebagai pembelian diskon, bukan disebut sebagai goodwill negatif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin memberikan kritik dan saran, saya dengan senang hati akan menerimanya. Teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.